Penyanyi Gisela Anastasia akhirnya buka suara. Setelah mangkir dari panggilan tim penyidik Polda Metro Jaya Senin 4 Januari lalu, mantan istri Gading Marten itu menghelat acara permintaan maaf di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan Rabu malam. Dengan gaun putih dan masker putih, tersangka kasus video asusila itu bicara di depan mimbar. Ia meminta maaf kepada keluarga, sahabat, rekan kerja dan halayak ramai pada umumnya yang merasa terusik dengan aksi mesumnya bersama MYD dalam video berdurasi 19 detik. Melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Nurita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Wijin dan keluarga. Yang menarik perhatian netizen, Giselle meminta maaf secara khusus kepada orang-orang yang mungkin merasa tersakiti oleh ulahnya yang tak terpuji, yaitu Gading Marten dan Wijaya Saputra alias Wijin kekasihnya. Saat video itu dibuat pada 2017, Giselle masih berstatus sebagai istri Gading. Drama pengkhianatan seorang istri itulah yang membuat Giselle dikecam habis-habisan oleh netizen dan sejumlah ormas. Saya menyadari sebagai seorang manusia bahwa kehidupan kita seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Namun apabila saya telah mengecewakan banyak hati dari apa yang saya lakukan di masa lalu, terutama untuk para orang tua yang anak-anaknya mungkin pernah menjadikan saya seorang panutan. Sekali lagi saya memohon maaf dengan kerendahan hati saya. Tak hanya itu, netizen juga tak mau gagal fokus pada pernyataan Giselle tentang petualangan cintanya dengan MYD. Dalam video permintaan maafnya, Giselle seolah menyebut bahwa sekarang ia sudah tobat, tidak seperti masa lalunya yang kelam pada 2017 silam. Ketahuilah apa yang terjadi dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini. Pernyataan Giselle itu menjadi perbincangan panas di media sosial. Sebagian menuding Giselle sengaja ingin cari simpati publik. Banyak pula netizen yang menduga Giselle meminta maaf karena desakan kuasa hukumnya Sandi Arifin yang tak mau melihat kliennya terus menjadi bulan-bulanan publik dan sejumlah ormas yang bernafsu untuk menggiringnya ke penjara. Tapi penjara seolah menjadi tempat yang sulit dihindari oleh Giselle mengingat ia adalah tersangka yang membuat video asusila itu dan lalai menyimpannya hingga video itu tersebar secara masif. Sudah ada contoh putusan pengadilan, bukan hanya yang menyebarkan pornografi yang kena, tapi juga yang lalai menyimpan sehingga tersebar. Awas hati-hati karena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Jangan sampai Anda kena lalai menyimpan pornografi, sudah pernah ada contoh kasus dihukum sampai Mahkamah Agung. Jumat ini jam 10 pagi, kabarnya Giselle akan memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Jika MYD lawan mainnya di video asusila itu berkenan bicara di depan awak media, apakah Giselle punya nyali untuk melakukan hal serupa? Atau dia akan tetap bungkam seperti pada pemanggilan sebelumnya? Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar
minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya.